Oke, jumpa lagi di Beyond Headline. Kado besar bagi masyarakat Indonesia di tahun 2025 adalah ketika Mahkamah Konstitusi kemudian menghapuskan pasal soal ambang batas pencalonan presiden. Mengapa kado besar? Karena sudah 33 kali pasal itu diuji dan selalu dikandaskan oleh Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi selalu mengatakan bahwa pasal ambang batas pencalonan presiden 20% dan 25% itu adalah open legal policy. Artinya terserah kepada pembuat kebijakan, pemerintah dan DPR. Tapi di tahun 2025 itu dikabulkan. Nah, inilah yang kemudian menjadi menarik karena sudah ada nama sejumlah pesohor seperti Yusril Issa Mahendra, Gatot Nurmantio yang menguji pasal itu tapi belum berhasil. Baru sekarang ada 4 mahasiswa dari Yogyakarta yang kemudian Mahkamah Konstitusi itu kemudian mengabulkan dan mengatakan pasal 222 itu tidak konstitusional. Uji materi oleh 4 mahasiswa itu adalah fakta hukum dan fakta politik. Tapi apa di balik bergesernya posisi Mahkamah Konstitusi? Kalau saya melihat, putusan MK ini lebih didasarkan kepada konfigurasi hakim-hakim konstitusi yang kemudian berubah. Ya, situasi politiknya pun berubah. Munculnya hakim-hakim konstitusi baru seperti Arsul Sani, ya, Ridwan Mansur ikut memengaruhi peta hakim konstitusi itu. Dalam kasus yang ada sekarang, ada 7 hakim konstitusi yang seia sekata bahwa mereka sepakat mengubah posisi konstitusionalnya dan kemudian mengatakan bahwa pasal 222 itu tidak konstitusional. Pasal 222 itu adalah mensyaratkan bahwa calon presiden harus memperoleh dukungan 20% kursi di DPR atau 25% popular vote. MK mengakui bahwa menggeser posisi konstitusionalnya justru setelah melihat bagaimana aturan itu kemudian dijalankan dan terjadi upaya-upaya untuk mengarahkan pengelompokan calon presiden dalam 2 pasang calon presiden. Dan kemudian berbekal pada perkembangan itu MK kemudian membatalkan dan menyatakan pasal 222 itu tidak punya landasan konstitusional. Tapi ingat, masih ada 2 hakim konstitusi, ya, Anwar Usman yang kita ingat ketika putusan MK nomor 60 yang meloloskan Gibran Rakabuming Raka mengatakan bahwa 4 mahasiswa itu tidak punya legal standing. Tidak punya legal standing itu tidak punya hak untuk menggugat. Dan menyatakan gugatan itu seharusnya tidak diterima bersama dengan Daniel Yusmik yang posisi yang sama itu juga ketika memutuskan putusan MK nomor 60. Ada pergeseran. Memang agak janggal ketika 33 kali MK konsisten bahwa itu adalah open legal policy, sekarang kemudian mengubah pandangannya dan mengatakan itu tidak konstitusional. Tapi ada rasionalitas, ada akuntabilitas yang disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi yang juga perlu diingat dan juga perlu dikawal secara lebih detail adalah apa yang dikatakan oleh MK bahwa harus ada constitutional engineering. Constitutional engineering itu rekayasa konstitusi melalui revisi undang-undang pemilu presiden. Nah, disinilah kemudian kembali akan diuji apakah yang berlangsung adalah supremasi politik di mana DPR gabungan dari partai-partai politik kemudian merumuskan sesuatu yang berbeda bersama dengan pemerintah. Nah, itulah yang harus diawasi. Tapi kembali lagi ada 4 syarat yang diajukan oleh MK adalah pertama adalah semua partai politik peserta pemilu berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
itu adalah hak dari partai politik, hak dari gabungan partai politik. Tidak boleh ada partai yang kemudian dilarang untuk mencalonkan calon presiden. Yang kedua adalah pengusulan pasangan capres dan cawapres oleh parpol dan gabungan parpol peserta pemilu tidak didasarkan kepada jumlah suara maupun jumlah kursi DPR. Artinya tidak boleh lagi ada hal-hal yang dikaitkan dengan berapa suaramu, berapa suara DPR untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden. Dan yang ketiga, dalam mengusulkan pasangan capres dan cawapres, partai politik peserta pemilu dapat bergabung sepanjang gabungan partai peserta pemilu tersebut tidak menyebabkan dominasi partai politik atau gabungan partai politik sehingga menyebabkan terbatasnya pasangan capres dan cawapres sehingga terbatasnya pemilihan yang berhak dipilih. Nah, ini juga harus diatur, harus kalau menggunakan bahasa MK harus ada rekayasa konstitusional. Gimana mengaturnya? Agar partai politiknya tetap punya hak, tetapi juga tidak sepenuhnya begitu besar. Dan yang keempat adalah partai politik peserta pemilu yang tidak mengusulkan pasangan calon akan mendapatkan sanksi. Nah, inilah persyaratan-persyaratan yang betul-betul harus diantisipasi oleh masyarakat sipil agar betul-betul ada meaningful participation. Semua kelompok-kelompok masyarakat, semua partai politik parlemen maupun non-parlemen, LSM, akademisi harus didengar. Dan itu sudah dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Masalahnya apa? Agar kemudian putusan MK ini tidak kembali dibajak oleh kekuatan-kekuatan politik yang membuat rumusan pasal-pasal karena kuasa membuat pasal adalah pada mereka sehingga kewenangan partai atau hak partai untuk mengusung calon presiden menjadi hilang. Tapi tetap bagi saya tetap ada pertanyaan. Apakah pemilu 2029 nanti itu nanti akan tetap pemilunya seperti sekarang? Artinya pemilu satu hari DPR meliputi DPRD dan DPD, dan juga pemilu presiden. Nah, itu menjadi pertanyaan. Ya. Lalu kemudian, apakah kalau memang ada persyaratan yang sudah dinyatakan tidak konstitusional oleh MK, harus merefer kepada pemilu 2024? Harusnya tidak. Nah, desain pemilu itulah yang harus segera diantisipasi dan sebaiknya dikerjakan pada tahun pertama ini masih jauh dari tahun pemilu. Intinya adalah semakin banyak calon presiden, calon wakil presiden akan makin baik, dan itu akan membuat second round. Putusan MK ini landmark bagi supremasi konstitusi, karena selama ini supremasi itu dipandang oleh supremasi politik, tapi tetap harus dijaga. Nah, dengan putusan yang berbeda, tentunya sejumlah tokoh punya peluang yang lebih besar, ya, seperti katakanlah Anies Baswedan. Memang belum ada partai politik, belum punya partai politik, tapi modal, ya, ketika dia mendapatkan bersama Muhaimin mendapatkan 25% suara atau 25% suara dalam pemilu presiden, ini modal yang cukup besar, peluangnya cukup besar, tergantung siapa yang akan mendorong Anies Baswedan. Begitu juga AHY. AHY lebih mudah karena dia mempunyai Partai Demokrat, Prabowo memiliki Partai Gerindra, ya, Puan Maharani mungkin akan memiliki PDI Perjuangan, ya. Gibran juga mungkin akan bisa maju karena dia bisa meminjam PSI, partai yang sepenuhnya dikontrol oleh Kaisang Pangarep, adik dari Gibran. Ahok juga masih bisa terbuka sejauh dia akan bisa mendapatkan dukungan dari partai politik, sehingga potensi-potensi baru untuk pemilu 2029 akan lebih banyak dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Tapi yang menjadi pekerjaan rumah bagi masyarakat sipil adalah bagaimana tetap mengawal, ya, bagaimana tetap mengawal proses constitutional engineering atau rekayasa konstitusi melalui revisi undang-undang pemilu itu tidak melenceng, ya, tidak melenceng dari apa yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan lebih menarik, akan lebih dinamis, dan mungkin saatnya adalah sekarang calon-calon itu kemudian muncul ke permukaan, menjual idenya, menjual gagasannya, bagaimana memperbaiki
memperbaiki negeri ini yang oleh banyak kalangan selama 10 tahun ini terjadi regresi demokrasi, terjadi democratic U-turn, ada yang menyebutkan democratic declining, dan itu harus kemudian diperbaiki dan kembali kepada supremasi konstitusi, bukan supremasi politik. Yang harus menjadi acuan dari itu semua adalah konstitusi sebagai kontrak sosial bangsa ini.